Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hanya kepada Allah kita pertautkan hati kita, karena bertautnya hati kita kepada Allah itulah sumber kebahagiaan, dan sumber penderitaan adalah terlepasnya hati manusia lepas dari mengingat Allah. Salawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang percayalah manusia ini akan kita cari nanti di yaumil kiamah, karena kita butuh syafaatnya. Sementara saat ini kita tidak banyak mengenalnya. Manusia, apalagi generasi milenial saat ini, lebih banyak tergila-gila dengan idolanya, dengan K-popnya, dengan artisnya, dan dengan ikon-ikon milenialnya, daripada mereka lebih mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola. Maka jangan heran kalau generasi saat ini sudah banyak kehilangan identitas, sekalipun hidup di lingkungan UIN sendiri, karena lembaga tidak menjadi jaminan, agama tidak menjadi jaminan, perilaku ritual ibadah kadang-kadang tidak menjadi jaminan. Buktinya banyak orang yang jago ibadahnya, hitam jidatnya, banyak hafal hadisnya, dia seorang hafid, mungkin seorang yang tukang baca Quran tapi perilakunya brengsek. Jadi sedikit orang-orang yang kemana-mana bawa Quran, ngomong dengan Quran, bahkan ngomong nage tapi pakai tajwid gitu, tapi perilakunya brengsek. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perilaku ritual keagamaan kadang-kadang tidak jadi jaminan. Pertanyaannya adalah kenapa? Termasuk pertanyaan dari mulai malam tadi. Malam tadi kita memperingati nuzulul Quran di mana-mana. Sebetulnya tidak aneh dengan nuzulul Quran, meskipun Indonesia menganut madhab tanggal 17. Karena ada dua madhab, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 25. Di Timur Tengah nuzulul Quran dari tanggal 25, di kita tanggal 17. Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Yang jadi masalah, Quran sudah turun, bahkan ada di hadapan Anda, itu di hadapan kita juga. Meskipun ada yang baca Quran di aplikasi. Artinya pertanyaan yang paling menarik adalah, yang perlu kalian cermati, Quran sudah turun, tapi kenapa Quran yang sudah turun itu tidak pernah turun kepada kolbumu? Itu yang harus dipertanyakan. Nuzulul Quran diperingati pada setiap tahun, tapi Quran tidak pernah turun kepada kolbumu, apalagi turun kepada perilakumu. Itu yang harus dipertanyakan sebetulnya. Yang lebih ngeri, Quran tidak pernah turun kepada perilaku, dan perilakunya itu adalah orang yang suka ngajarin Quran, kan teka arti kume komo kejelema gitu. Jadi yang harus kalian pikirkan adalah sebagai sivitas akademik, bagaimana Al-Quran yang sudah turun itu, tetapi Al-Qurannya sendiri tidak pernah turun kepada kolbumu. Ada apa dengan kolbumu? Para mahasiswaku terkasih, jawabannya banyak, dan salah satu jawabannya adalah karena pusat dari gerak dan perilaku perubahan manusia, yaitu kolbunya penuh dengan berbagai hijab, sehingga nur daripada hidayah Quran tidak pernah masuk ke dalam kolbu. Quran hanya masuk kepada otaknya.
Quran hanya masuk kepada mulutnya, Quran hanya menjadi kognitif dan kajiannya, tapi tidak pernah masuk kepada kolbunya. Sedangkan kolbu adalah pintu kepada ruhani. Hidayah nur Al-Quran adanya pada ruhani itu. Ketika hidayah ini tidak masuk kepada ruhani, karena mentok di dalam kolbu, karena kolbunya ada sesuatu, sampai kapanpun, sekalipun dia seorang profesor guru besar ahli Al-Quran, Quran hanya sampai di mulut dan di otaknya. Itu jaminannya. Itu sebab maka ayat ini ditafsirkan oleh para ahli ilmu qalbu, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Quran dimudahkan bukan untuk dia apa? Quran itu mudah masuk kepada qalbu bagi siapa? Ahli zikir, bukan ahli pikir. Kalau ahli pikir guru besarnya banyak, tapi guru besarnya sendiri kok perilakunya nggak kayak Quran. Ini jaminannya bahwa Quran tidak masuk ke otak. Quran itu harus masuk ke kolbu, baru masuk kepada ruhani, dia akan menjadi perilaku. Pertanyaan berikutnya, ada apa dengan kolbumu? Itu yang harus kamu pikirkan. Kenapa kolbu ini penting? Karena fikih yang dianut oleh madhab sekarang itu fikih jasad, namanya fikih amali. Fikih ini hanya mengurus bagaimana manusia itu ibadah sah tidak sah, sunnah atau bid'ah, bagaimana mengikuti, memenuhi rukun dan syaratnya. Dan yang dijadi sasaran fisik manusia. Padahal tempat ibadah ada pada kolbu, niat saja ada pada kolbu. Kalau begitu kenapa tidak ada fikih kolbu? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kalau kolbunya rusak, ibadahnya juga rusak. Kalau kolbu Anda tidak benar, mohon maaf, sholatmu hanya sampai di sajadah. Yang sampai kepada Allah adalah kolbumu. Di UIN ini sudah tidak ada itu yang namanya fikih kolbu. Semua kepada kognitif. Mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, karena hafalan Qurannya sudah puluhan juz, tapi kalau kolbunya tidak pernah ditreatment sampai kapanpun, Islam hanya akan menjadi kajian intelektual. Islam hanya akan menjadi teori. Yang ada adalah sarjana-sarjana yang mereka puas dengan onani intelektual, tapi kolbunya tidak pernah diurus, perilakunya tidak akan nyambung dengan ajarannya. Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang bisa menyebabkan kolbu menjadi seperti itu? Lihat di hikam, di beberapa kitab tasawuf, ternyata innal quluba la tasda'u kama yasda'u bihil hadid wajila'uha zikrullah. Kolbu kalian itu tempat masuknya hidayah, taufik, nur, lalu kemudian masuk kepada ruhani, dan dia menjadi energi bagi ruhanimu. Ternyata bisa berkarat. Karatan kolbu ini disebabkan apa? Disebabkan dosa. Apa bahayanya dosa? Buka Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, ternyata dosa itu terkait dengan perilaku buruk manusia. Dosa itu terkait dengan perilaku buruk manusia. Dengan teori ini maka kita bisa tahu apakah dosa kita sudah terhapus atau belum, apa masih ada dosa yang mengotori kolbu. Cek perilakumu. Kalau perilaku burukmu masih ada, dipastikan berdasarkan teori Imam Ghazali pasti masih ada dosa yang belum terhapus dalam perilakumu. Buruknya apa? Ngomongnya buruk, perilakunya buruk, mikirnya buruk, nengoknya buruk, yang buruk-buruk yang terlihat, yang baik tidak terlihat. Itu tandanya bahwa dosanya belum terhapus. Ini sebabnya maka di dalam Islam ada 38 alat software untuk menghapuskan dosa. Sekali lagi, ada 38 software untuk menghapuskan dosa. Saking bahayanya dosa. Saking bahayanya dosa. Kalau Imam Ghazali memerinci akibat dari dosa itu banyak, selain berpengaruh kepada perilaku. Jadi kalau sekarang mahasiswa ngomongna masih buruk, perilakunya masih buruk, ngomongna rungsep keneh, aya dosen ngomongna rungsep keneh, berarti ngomong buruk, cara mikirnya buruk,
buruk. Perilakunya buruk, buruk. Memperlakukan teman buruk, buruk. Memperlakukan mahasiswa buruk, buruk. Dipastikan masih ada dosa yang belum terhapus. Itu saja cara mengontrolnya. Jadi jangan mentang-mentang, saya kuliah di UIN ngomongnya pakai tajwid, banyak sih aing masih kena dosa. Puasa panglaparna. Emang lapar tujuan puasa? Enggak lah. Kalau ayatnya begini enak. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum laparun. Wah, enak. Ternyata ayatnya tidak begitu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti itu tujuan puasa. Dan itu bukan olah fisik. Kalau ayatnya la'allakum laparun enak. Kalian sudah lapar, udah puasa berarti. Ini enggak kok. Takwa. Meskipun lapar itu ada manfaatnya. Apa manfaat lapar? Banyak. Tapi kalau kita melihat Kitabul Amad alal Abad, ini luar biasa. Kenapa Allah menggunakan lapar sebagai alat untuk puasa? Bukan tujuan, awas. Lapar alat dari Allah. Untuk apa? Banyak. Dengan lapar akan kelihatan wujud aslinya kalian yang tadinya sabar, tingali keur lapar maka tingali. Kapan melihatnya? Minimal keur buka sok. Begitu mau buka, Anda lihat antara yang lapar dengan yang kesurupan sulit dibedakan. Eta nu buka teh lapar atau kasurupan, geus teu sabar. Sudah tidak sabar sampai pada akhirnya ya luar biasa, karena puasanya tujuannya hanya lapar, akhirnya mengenyangkan perut. Di mana bukana? Di UIN. Di mana? Harapan masjid. Salat henteu si melegung teh. Saha mahasiswa UIN gitu. Berarti tujuan puasanya hanya untuk lapar. Matak teu aneh, geus puasa anger gitu, memeh puasa anger gitu. Memeh puasa jadi mahasiswa belegug, geus puasa belegug keneh wae, bahkan tambah belegug. Soleh nanti keur puasa we 12 jam. Beres puasa edan deui. Kenapa? Pertanyakan kepada dirimu, ada apa? Karena dia merasa tujuan puasa itu lapar. Meskipun lapar ada tujuannya, ada. Kalau kalian mau tahu apa Allah menggunakan lapar sebagai tujuan dalam puasa, lihat tulisan Kitabul Amad alal Abad. Di dalam kitab itu diceritakan tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah yang diciptakan ini itu punya tujuan. Sekali waktu Allah menciptakan satu makhluk. Setelah Allah menciptakan alam raya, menciptakan malaikat, menciptakan jin, Allah menciptakan makhluk yang satu ini. Begitu selesai diciptakan, Allah nyuruh kepada malaikat, "Kat, dia mana?" Kata Allah, "Aku sudah menciptakan ini makhluk. Pek pang nanyakeun si eta nyahoeun teu ka uing," kira-kira gitulah kalau dibahasakeun uing. Tanya sama kamu malaikat, eta makhluk sudah aku ciptakan. Dia tahu enggak kepada aku sebagai pencipta? Ditanya ke malaikat, "Hei, maneh makhluk nu kakara dijieun, maneh nyaho teu eta saha?" Apa kata si itu yang baru diciptakan? "Siapa ya? Siapa Allah gitu, siapa gue?" Kata malaikat, "Brengsek, kamu tahu enggak? Itu yang menciptakanmu." Tidak ada reaksi si eta mah. Sugan, "Oh gitu." Antu. Biasa-biasa we. Bahkan dia nanya kepada malaikat, Kalau Allah siapa?" Gitu. "Gua tuh malaikat." "Lu brengsek banget ya. Sama Tuhan penciptamu lu kagak kenal." Akhirnya malaikat ini ngomong, "Ya Allah, ini makhluk kurang ajar banget. Dia tidak mau hormat kepada engkau. Gimana kalau aku siksa biar dia sadar kepada engkau?" "Boleh," kata Allah. "Mau bagaimana kan engkau?" "Akan aku siksa supaya nyadar, dimasukkan kepada neraka yang paling panas." "Silakan," kata Allah. Cokot ku malaikat si makhluk eta diasupkeun ka malaikat karena ka neraka nu pang panasna, dibeulem didinya. Teu paeh-paeh sia teh. Sampai begitu diangkat, nah imaneh teh modar-modar. Tanyakeun ka Gusti Allah, "Ya Allah, ini makhluk kok nggak mati dimasukkan kepada neraka yang paling panas. Gimana kalau aku masukkan kepada neraka yang paling dingin? Namanya neraka Zamhariro." Nah itu. Jadi Zamhariro itu nama neraka paling dingin. Kalian kalau nyari kulkas yang paling dingin
Jangan nyali merek Sanyo, cari merek Jamhariro, itu pasti kulkas paling dingin di dunia. Itu neraka paling dingin. Diambillah si makhluk ini, dimasukkan kepada neraka yang paling dingin, namanya Zamhariro. Dikira cek malaikat ieu makhluk bakal beku jeung paeh, diangkat gelo teu kerel-kerel si eta. Ya Allah, kok ini makhluk gak mati-mati, ini apa namanya? Cicing cek Allah. Namanya makhluk pasti dia butuh makan. Sekarang jangan dikasih makan, makanan apapun blokir, dilaparkan. Baik ya Allah, akhirnya oleh malaikat makhluk ini dilaparkan, baru dia itu takluk meskipun tidak mati. Jadi eleh nanti ku lapar. Malaikat nanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, dibelem ku neraka nupang panasna teu pae, diasupkeun kana neraka nupang dinginna teu beku. Nah, elehna ku lapar. Saha ieu? Apa jawab Allah? Itulah nafsu yang akan aku simpan pada setiap diri manusia. Nah, aya tah dina awak maneh si eta. Matak si eta mah ada teu sieunneun ku panas, teu eraeun ku dosen, teu sieunneun ku rektor. Bila perlu rektor molototan dipolototan deui ku si eta mah. Aya nu teu salat, batur mah sarolat, batur mah adan, si eta mah gegenjrengan, dicarekan ku wadek tilu. Kakala dipolototan wadekna, kabalik pan wadekna nu bebeja, urang sieun euy ku mahasiswa nu eta. Saha si eta? Si eta berarti. Kumaha tuh cara naklukeunana? Dibere lapar. Itulah riwayat kenapa ada puasa. Jadi puasa itu untuk mencoba mengajarkan nafsu kita supaya tidak terus bertingkah dasi eta mah pagaweanana ngahajakeun. Makanya sepanjang lapar insya Allah nurut. Ngan lamun geus tajil, geus buka, geus wareg aredan deui kitu. Nafsu mah kitu terus. Apa kaitannya nafsu ini? Kan tadi nafsu ini mengotori perilaku burukmu. Kalau nafsu ini diikuti tarikan buruknya, maka manusia akan jatuh kepada dosa. Apa bahayanya dosa dengan kemuliaan manusia? Sekali waktu Rasulullah lagi jalan, dia nemui setan. Aya setan keur nganggur, ditanya ku Rasulullah, "Tan, keur naon maneh?" "Nganggur ya Rasulullah." "Belum ada job?" "Belum ya Rasulullah." "Oke, mumpung belum ada job, gue mau nanya sama Allah, umat-umat aku yang soleh, yang bagus, mahasiswa nu aralus, IPK na aralus, saroleh, balager, eta geus asup ka IAIN tambah jadi belegug. Eta kan digoda ku maneh. Kamu menghancurkan orang-orang soleh itu dengan apa? Ajengan tampangnya, dalamnya jadi bajingan, pejabat menjadi penjahat. Itu kamu merusaknya dengan apa? Apa jawab setan? Ahlikun nas bidzunub. Aku hancurkan manusia itu dengan dosa. Dengan dosa, harga dirimu, kehormatanmu hancur seketika. Dan itu senjata iblis untuk menghancurkan kita. Lalu Rasulullah bertanya, gue mau nanya satu lagi, Tan, kalau kamu menghancurkan manusia dengan dosa, gue mau nanya sama Allah, kamu bisa dihancurkan dengan apa? Kata setan, aduh ini kan rahasia perusahaan, masa gue kasih tahu? Kamu kan sudah janji kepada Allah, kalau aku yang nanya, lu bakal ngejawab gue jujur. Oke ya Rasulullah, kalau engkau mau tahu, aku tidak takut dengan orang yang tukang ibadah. Bahkan yang suka ibadah aku nempel di dalam ibadahnya, tapi aku rusak ibadahnya biar gak bernilai. Aku tidak takut dengan orang yang suka baca Quran. Aku masuk ke dalam bacaannya sehingga Quran dibaca bukan jadi pahala, tapi wal Quranu yal'anu. Aku ikut puasa dengan mereka, tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Aku masuk kepada tubuh seorang ajengan, tampangnya ajengan, dalamannya bajingan. Waduh. Terus kata Rasulullah, lu takutnya sama apa? Ini ya Rasulullah,
wa ahlikuni bidzikri. Aku hancur oleh umatmu dengan satu senjata, namanya zikir. Jadi zikir bisa menghancurkan setan, karena setan bisa menyebabkan perbuatan buruk berbuat dosa, dengan dosa hancurlah harga diri kalian. Dan dosa ini terus bertumpuk. Setan masuk di file itu sampai manusia merasa tidak merasa berdosa. Itu pasti pekerjaan si itu. Disitulah Allah membuat 38 cara untuk menghapus dosa. Salah satunya, dosa itu dihapuskan dengan software puasa. Di dalam hadis disebut, man soma ramadhana imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa, asal puasanya 2, imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min dzambik, aku hapus masa lalunya. Tapi kalau puasanya atas dasar iman dan takwa, kalau hanya atas dasar lapar dan dahaga, boro-boro menghapus dosa masa lalu, nu aya mah namahan dosa ku puasa. Nah, karena puasa tujuannya bukan lapar. Kalau puasa tujuannya lapar, masih kalah perubahannya dengan hewan. Hayam nyileung nog 2 lapar si eta 20 hiji poe, tah nogna robah jadi hayam ricit. Orai geus kolot tapak puasa 41 hari, kulitnya ngelontok, dia jadi muda lagi. Ulat yang menakutkan, dia berpuasa 20 hari jadi kepompong, 41 hari jadi kupu-kupu. Jelas perubahannya. Kalian puasa dengan lapar, apa perubahannya? Maka tidakkah kalian malu dengan hewan? Karena hewan saja lapar sanggup merubah perilaku dan penampakannya. Kalian dengan puasa yang lapar, diuin lagi, tidak memberikan perubahan apa-apa. Tafakuri siapa dirimu sesungguhnya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kalian. Mudah-mudahan 17 hari, 15 hari, 12 hari ke depan Allah menurunkan sesuatu yang disebut nuzulul Quran. Da Quran mah geus aya sok dibaca. Kumaha carana ieu Quran nuzul kepada kolbumu? Ada apa dengan kolbumu? Karena kolbumu bisa tidak berfungsi apa-apa kalau penuh dengan dosa. Maka berpikirlah hanya dzikir yang bisa membersihkan kolbumu, sehingga Quran yang sudah turun itu bukan hanya diperingati, tapi dia masuk kepada kolbumu, masuk kepada ruhanimu. Lalu kemudian setapak demi setapak Quran ini merubah perilakumu kepada manusia sebagaimana yang sudah dimuliakan oleh Allah. Karena manusia hina karena dia menghinakan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.